Gua nggak ada coy. Gua Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran dan Pak Prabowo. Hari ini saya mau ke Polda, mau meminta kepada Kapolda agar kau ditangkap segera. Kami akan mempermasalahkan kau karena kau belum ditangkap-tangkap. Ya, kami ini Termul. Mau tahu kau Termul? Ternak Mulyono. Bos, kata-kata untuk Roy Suryo, Jas. Roy, hati-hati Roy, lu jangan berbohong terus. Sebentar lagi lu dipanggil. Siap. Siap-siap lu ya, tertakar-takaran di dalam. COS-nya siapa bang? Roy, Rismond, dan Tifa. Siul. Siap. Oke bang, selamat ya, sukses. Jadi kesimpulannya, Mabes telah benar mengambil kesimpulan. Polda Metro telah benar juga, dia nggak bisa memajukan itu. Rismond CS nggak bisa dijadikan tersangka karena ijazah itu belum pernah dibuktikan asli apa tidak, sah apa tidak Pak Jokowi punya ijazah itu. Oke. Nah ini tidak bersesuaian. Kenapa tidak bersesuaian? Yang dipersoalkan ijazah. Ijazah itu baru sampai pada tahap identik. Identik itu mirip gitu. Tetapi apakah itu asli? Apakah Pak Jokowi sah memiliki ijazah tersebut? Itu yang berwenang adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu produk administratif dari pejabat administrasi negara. Kepada Bapak Kapolda, Polda Metro Jaya, tangkap Rismond, tangkap Roy Suryo, tangkap Tifa, tangkap Fadila dan kawan-kawannya. Jangan biarkan mereka berjalan berkeliaran di negeri ini dengan sebebas-bebasnya. Laporan Pak Joko Widodo harus diproses secepatnya. Jangan sampai kami rakyat pendukung Jokowi amuk, marah, kami turun aksi besar-besaran di depan Polda atau Mabes Polri. Ya, jangan biarkan mereka. Mereka tidak ada apa-apanya bagi negeri ini. Jadi kalau mereka salah, tangkap sekarang juga. Tangkap mereka, tangkap. Proses Pak Joko Widodo segera diproseskan, dipercepatkan agar Rismond, Roy Suryo, Fadila, Tifa dan kawan-kawannya ini segera ditangkap. Jangan biarkan mereka ini pembuat gaduh, pembuat rusuh. Salam hangat dari Free Talor Boy. Ini ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun gue sikat, ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada coy. Gue Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua dengan keilmuan gue, ya. Jadi Berdiri sendiri gue, ya. Nggak ada bantu-bantuan, gue sendiri dengan tim gue. Berani, siap. Karena gue militan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh teman-teman dari pembela Jokowi, sebetulnya mereka sudah mulai panik. Mereka sudah mulai tidak percaya diri menghadapi proses hukum ini. Sehingga mereka mulai menekan kepolisian supaya segera ditetapkan tersangka teman-teman kami ini. Ini menunjukkan bahwa mereka juga yakin dan percaya bahwa alat bukti yang mereka ajukan itu tidak kuat secara hukum. Baik alat bukti, dokumen ijazah Pak Jokowi yang katanya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga ratusan saksi yang katanya sudah diperiksa, ya, ada 500 alat bukti yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Mereka sesungguhnya sampai hari ini sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap perkara ini, bahwa perkara ini tidak akan berujung pada penetapan tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 109 KUHP, perkara ini berdasarkan alat bukti yang kalau tidak kuat, maka harus dihentikan penyidikannya dengan terbit SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang alasannya adalah ada beberapa alasan. Satu, perkara tersebut bukan tindak pidana. Yang kedua, alat buktinya tidak cukup. Dan yang ketiga, dihentikan karena kepentingan hukum. Tiga alasan ini menurut kami sangat kuat dalam perkara yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, oleh karena itu kami mengharapkan supaya ke depan siapapun pihaknya, mari sama-sama kita hargai proses hukum. Termasuk juga yang terakhir adalah proses yang di Bareskrim. Hari ini proses hukum di Bareskrim dibuka kembali. Ya, karena terhadap ijazah Pak Jokowi itu dihentikan penyelidikannya atau SP2 lidik. Sehingga perkara ini harus dibuka kembali demi hukum. Kenapa? Karena sudah ada alat bukti yang baru.
berupa salinan resmi dari KPU yang menunjukkan bahwa yang diperiksa oleh Mas Roy Suryo, oleh Bang Rismon Sianipar dan Dr. Tifa itu sesuai dengan yang diunggah oleh Dian Sandi dan itu sesuai dengan dokumen yang disampaikan KPU. Sampai saya nanti diangkat oleh Pak Prabowo jadi ketua MA. Gantian nanti saya pecat-pecatin tanpa sebab, lihat aja. Bisa lihat rapot merahnya saya pecat-pecatin tanpa sebab. Jangan sampai ya. Jangan sampai kejadian Pak Prabowo mengangkat saya sebagai ketua Mahkamah Agung. Ya. Saya sikat semua yang nggak bener. Ingat itu komitmen saya. Tuh. Ya, kalau mau main sadis-sadisan saya lebih sadis. Pendukung Jokowi sudah mulai kehilangan akal, sudah mulai panik dan sudah mulai kehilangan percaya dirinya ya. Sehingga mendesak Polda untuk segera menetapkan status hukum Roy Suryo CS dan meminta agar cepat ditersangkakan. Dan seperti video yang sudah kita lihat tadi ya, Termul minta agar segera tangkap Rismon Sianipar, tangkap Roy Suryo, tangkap Dr. Tifa ya. Ini kepanikan-kepanikan yang sangat luar biasa buat Termul-Termul ya. Pertanyaan yang sangat sederhana sekali buat kita semua masyarakat ya yang cerdas. Kenapa Polda Metro Jaya tidak segera menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka ya, Roy Suryo CS? Kita pastinya juga sudah tahu kinerja kepolisian itu seperti apa. Tentunya kepolisian juga sangat independen dan tidak berpihak ke manapun, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu. Kalau memang belum cukup alat bukti dan buktinya ini benar-benar belum cukup, makanya kayak Polda Metro Jaya juga tidak buru-buru menetapkan seseorang itu menjadi tersangka, walaupun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Nah, Polda ini juga kan orang-orang yang berintegritas, tentunya seperti itu. Tidak mungkin mereka itu berburu-buru dan mereka ini sangat berhati-hati dalam menyidik, dalam menangani sebuah kasus. Ini sangat berhati-hati banget. Seperti apa kata Pak Susno Duaji tadi. Pak Susno mengatakan Rismon Sianipar CS tidak bisa ditersangkakan dan tidak bisa dipidanakan karena alat buktinya ini belum cukup. Alat bukti saat ini mungkin masih sumir, tentunya seperti itu. Makanya hingga saat ini Polda juga belum menetapkan Roy Suryo CS dijadikan tersangka. Tentunya kita semua tahu ya, yang beredar saat ini, yang di luaran ini semakin banyak bukti-bukti yang didapatkan oleh Roy Suryo CS untuk memperkuat tudingan mereka. Mereka menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, katanya seperti itu, dan mereka dilaporkan atas pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, tudingan-tudingan Roy Suryo kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu katanya, ini semakin digali terus-menerus setiap hari. Dan tidak ada lelah-lelahnya Roy Suryo CS ini mencari bukti-bukti baru. Teman-teman semuanya pasti tahu baru-baru ini ada kabar yang sangat menggemparkan, yang sangat menggegerkan, yaitu KPU telah menyerahkan salinan ijazah Pak Jokowi. Padahal kita semua tahu beberapa bulan mereka ini memburu dan mencari, pengen tahu ijazah Pak Jokowi dan pengen lihat ijazah Pak Jokowi dan ingin mendapatkan ijazah Pak Jokowi. Dan berkat kegigihan perjuangan mereka, mereka mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU. Dan tentunya ini menjadi bukti-bukti baru yang akan dianalisis, sehingga Roy Suryo pun bersama teman-teman tidak berhenti di situ saja. Pasti mereka setelah mendapatkan salinan ijazah dari KPU, saat ini mereka juga melakukan langkah-langkah dan strategi baru bagaimana untuk mematahkan laporan Pak Jokowi yang Roy Suryo CS ini dituduh telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi tentang tuduhan Roy Suryo kepada Pak Jokowi bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ini semakin diperkuat setiap hari, hari demi hari ini semakin diperkuat. Mereka ini mencari bukti baru, sehingga mungkin kayak kepolisian juga melihat di media sosial, di televisi, kabar ini sangat beredar ke sana kemari bahwa bukti baru, bukti-bukti baru dan hal-hal baru itu
keluar terus. Ada saja bukti-bukti baru yang didapatkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Maka dari itu tidak serta-merta kayak kepolisian juga buru-buru untuk menetapkan sebagai tersangka, apalagi untuk menangkap. Seperti yang dikatakan oleh para termul-termul tadi, meminta agar Polda segera menangkap Roy Suryo CS, segera penjarakan Roy Suryo CS. Nah, tentunya hal ini tidak akan bisa mengintervensi pihak penegak hukum atau pihak kepolisian. Hal-hal seperti ini, kepolisian juga sangatlah berhati-hati untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, apalagi untuk menangkap. Tidak semudah itu. Karena jika barang buktinya masih sumir, apalagi hal ini jika masuk ke ranah pidana, harusnya yang diuji itu harusnya ijazahnya dulu. Jika ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli, barulah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu seperti apa yang dikatakan Pak Susno tadi. Pak Susno Duaji mengatakan bahwa harus ada kesesuaian di alat bukti. Walaupun alat bukti atau barang bukti itu 1000 pun, itu kalau tidak ada kesesuaian ya itu percuma saja. Dan pihak kepolisian juga tidak akan menetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi sebaliknya, jika barang buktinya berkesesuaian, barulah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Jadi seakan-akan kepanikan termul ini semakin terlihat. Ya, kita bisa lihat sendiri. Mereka panik, mereka kebingungan dan semakin tidak percaya diri. Makanya mereka minta buru-buru agar Resmond Sianipar dan Roy Suryo, Dr. Tiva dan kawan-kawannya ini segera ditangkap. Nah, ini kepanikan yang sangat luar biasa. Apakah sebenarnya mereka ini tahu? Apakah sebenarnya mereka ini sekarang ini sudah sadar? Dan mereka ini juga berbalik arah pikirannya. Dan mereka ini berpikir bahwa memang jangan-jangan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, jika ijazah Pak Jokowi palsu, mereka memang ya sangat ketar-ketir dan ketakutan tentunya seperti itu. Karena mereka yang berusaha melindungi Pak Jokowi juga bisa jadi mereka ini dijerat pidana. Nantinya akan ada serangan-serangan balik dari kubu Roy Suryo CS, tentunya seperti itu. Maka dari itu mereka sangat kebingungan dan menyerukan agar Roy Suryo CS segera ditangkap. Nah, seperti itu yang jadi masyarakat semakin curiga. Kenapa mereka buru-buru minta agar Roy Suryo cepat ditangkap? Nah, itu yang jadi pertanyaan masyarakat. Curiganya apa? Jangan-jangan mereka ini sudah mulai panik dan sudah mulai ketakutan, makanya mereka minta agar Roy Suryo CS segera ditangkap. Polisi itu sangat mudah untuk menangkap seseorang asal barang buktinya sudah cukup. Polisi juga sangat mudah untuk mentersangkakan seseorang. Dan ini wajib dijalankan semuanya. Tugas-tugas polisi ini juga tidak bisa serta-merta ikutin intervensi dari beberapa pihak. Tidak bisa. Jika ada pihak manapun yang berusaha mengintervensi pihak kepolisian agar segera menangkap seseorang, nah itu tentunya tidak bisa seperti itu. Karena kepolisian juga bekerja sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan SOP, tentunya seperti itu. Dan Roy Suryo CS saat ini benar-benar di atas angin setelah mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi. Mereka gantian menyerang balik kubu Pak Jokowi saat ini dengan senjata, yaitu salinan ijazah yang didapatkan dari KPU tersebut. Mereka saat ini berlomba-lomba untuk menguji sebenarnya asli atau palsu ijazah Pak Jokowi. Nah, ini jadi alat atau senjata Roy Suryo untuk segera menyerang balik. Dan kemarin kubu Pak Jokowi atau termul-termul ini yang menyerang Roy Suryo, tentunya saat ini juga ketar-ketir setelah Roy Suryo CS mendapatkan salinan ijazah. Ini tentunya tidak tinggal diam, kayak Roy Suryo juga saat ini melakukan hal-hal. Salah satunya yaitu pasti akan segera melaporkan sana sini atau menyambangi sana sini untuk memperkuat, ya, untuk melengkapi sebenarnya ijazah tersebut asli atau palsu. Tentunya hal ini juga harus dibuktikan secara benar-benar. Bukan serta-merta karena dapat salinan ijazah tersebut
lalu ijazah Pak Jokowi dituduh palsu itu sangat tidak mungkin. Pasti juga akan mencari beberapa bukti lagi agar supaya meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli atau palsu. Nah, hal ini memang kita juga semakin kuat ya dugaan kita bahwa ijazah Pak Jokowi itu ya diduga palsu ya. Kita semakin kuat karena apa kita bilang kuat? Jika ijazah yang didapatkan Roy Suryo CS dari KPU itu memang seperti atau mirip persis yang diupload oleh kader PSI Dian Sandi. Nah, itu kan pernah dianalisa oleh Roy Suryo CS bahwa ijazah yang diupload Dian Sandi adalah palsu, kata Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Nah, tentunya jika ijazah dari KPU yang didapatkan itu sama, apakah ijazah tersebut juga palsu? Nah, tentunya pertanyaan kita juga semakin menguat ya. Feeling kita juga semakin kuat bahwa dugaan-dugaan ijazah palsu itu memang benar adanya. Makanya kita tunggu saja kabar ini dan kita tunggu saja perjuangan Roy Suryo CS ini mudah-mudahan membuahkan hasil. Dan masalah asli dan palsunya kita tidak tahu. Jika asli yang itu yang diharapkan karena Pak Jokowi masa iya sudah menjabat presiden 2 periode, masa iya ijazahnya palsu? Belum menjabat wali kota, belum menjabat gubernur, masa iya ijazahnya palsu? Jika asli itu yang kita harapkan. Akan tetapi jika ijazah Pak Jokowi ternyata memang palsu, wah ini sangat kacau ya. Jadi kita ini punya presiden 2 periode ternyata menggunakan ijazah palsu dan tidak pernah sekolah misalnya. Atau mungkin Pak Jokowi ini pernah sekolah dan memang pernah kuliah di UGM, akan tetapi ijazahnya hilang sehingga membuat ijazah lagi. Itu pun kita juga tidak tahu ya teman-teman ya. Karena ini sebenarnya belum diuji dan belum ada putusan dari pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Dan yang bisa membuktikan dan kita bisa mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu yaitu pengadilan, dan sebenarnya pihak